Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sari Sundari, NIM 2022 01 01 08 007. Dan saya atas nama Dewi Alita dengan NIM 2022 01 01 08 017. Kami mahasiswa IAIN Kendari dari program studi Tadris Biologi. Kami akan melakukan wawancara tugas bahasa Indonesia dan kami memiliki narasumber yang bernama saya Iswati AMDK, tempat tanggal lahir saya tanggal 12 bulan 12 1998. Di sini saya kelulusan Akademi Kebidanan Kabupaten Konawe. Di sini saya akan menjadi narasumber untuk mahasiswi IAIN. Di sini saya bekerja di klinik Morosi di BPPS. Saya akan memulai wawancara ini. Pertanyaan pertama, apa alasan Kakak memilih kebidanan dibandingkan jurusan lain? Sejak kecil memang saya mempunyai bercita-cita sebagai tenaga kesehatan. Saya ingin membantu masyarakat sekitar tentang mengenai kesehatan. Saya juga berpikir menjadi seorang bidan itu tugas yang sangat mulia, menolong sekaligus dua nyawa, ibu dan anak sekaligus. Di posisi lain, saya juga ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Saya ingin bangga terhadap apa pencapaian saya untuk kedua orang tua saya. Makanya saya ambil jurusan akademi kebidanan ketimbang jurusan lain. Okay. Apa kesulitan terbesar selama menjalani studi tersebut? Kesulitan terbesar menurut saya itu waktu saya pergi PKK. Di situ terkuras habis tenaga dan pikiran. Rasanya ingin cepat-cepat selesai kuliah dan ingin mendapatkan pekerjaan. Tetapi kita harus menjalaninya dengan ikhlas supaya kuliahnya kita itu cepat selesai. Di situ juga saya berpikir untuk kedua orang tua saya untuk membiayai saya kuliah karena biaya kuliah ini tidak sedikit. Makanya kita harus semangat supaya agar kuliah cepat selesai. Apa ikut PKK itu wajib? Iya, sebetulnya wajib karena satu itu pengalaman yang paling penting, karena pengalaman itu nggak bisa dibeli, harus kita pergi PKK baru kita bisa tahu situasinya di sini, di luar kerja lapangan nanti di depan. Apa pengalaman terbaik Kakak selama menjalani studi tersebut? Pengalaman terbaik saya bangga terhadap diri sendiri ya. Terutama saya ketemu dengan pasien-pasien, saya bisa membantu pasien, ibu dan anak. Di situ saya juga bisa kenal banyak orang, bisa rasa sabar saya juga itu Apakah selama menjalani PKK atau dinas itu harus di rumah sakit? Sebetulnya kalau menjalani PKK itu nggak harus di rumah sakit. Pertama itu kita ada yang namanya PKK desa. Kalau PKK desa itu kita menjalankannya di desa-desa, kemudian di puskesmas juga. Kita itu dinasnya di puskesmas. Nanti itu kalau ada PKK 3, namanya PKK kota. Nanti itu kita dinasnya di rumah sakit besar di Makassar sama di Jakarta. Apakah dinasnya langsung praktek atau diajarkan? Pertama itu kita diajarkan dulu, dikasih arahan, dikenalkan juga ruangan-ruangan. Nanti baru kita diajarkan di situ praktek-prakteknya dari ruang ibu nifas, kemudian ruang anak, semuanya laboratorium. Kita dikasih tahu tempat-tempatnya di situ. Nanti kemudian kita kalau kita praktek pasti ada pengawasan tertentu sama kakak senior. Kita praktek itu enggak diri sendiri kita untuk mengurus pasien, pasti kita diajarkan juga bagaimana caranya kita mengurus pasien yang benar. Apakah Kakak lulusan D3? Iya, saya lulusan D3. Mengapa Kakak hanya berhenti di gelar D3 dan tidak melanjutkannya hingga S1? Sebenarnya saya ingin melanjutkan di S1, cuma mungkin karena faktor biaya dan waktu, jadi
saya belum bisa untuk melanjutkan S1. Mungkin nanti kalau sudah ada waktu luang dan ada faktor biaya, insya Allah saya akan melanjutkan studi S1 saya. Bagaimana caranya agar tidak terhenti di tengah jalan, mengingat kebidanan adalah jurusan yang terbilang berat? Di sini agar tidak terhenti di tengah jalan, kita itu harus tanamkan di diri kita percaya diri, semangat, dan apa tujuan kita ke depannya nanti. Dan kita itu harus ingat kepada kedua orang tua kita, karena biaya kuliah ini kan enggak murah. Jadi kita harus tetap semangat dan sabar. Kemudian kita itu harus berpikir bahwa mencari kuliah itu untuk menuntut ilmu. Jangan berpikiran kalau kuliah itu untuk hal apapun. Kita harus berpikir kuliah itu untuk mencari ilmu dan pengalaman. Baik, itulah 5 pertanyaan dari saya. Kemudian pertanyaan selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Saya atas nama Dewi Adita akan melanjutkan wawancara ini. Baiklah, langsung saja. Bagaimana caranya agar bisa lulus kebidanan dengan tepat waktu? Caranya agar lulus tepat waktu, kita itu perlu sadar sebagai mahasiswa apa tujuan sebagai seorang mahasiswa. Kita harus belajar, harus rajin masuk kampus, kemudian kita itu tidak boleh titip absen kepada teman. Kemudian kita harus punya tujuan untuk menyelesaikan kuliahnya. Kita harus pintar mengatur waktu agar tugas yang diberikan kepada dosen itu cepat selesai dengan baik. Apakah kebidanan memang jurusan yang berat seperti yang banyak dibicarakan orang? Kalau menurut saya kebidanan itu susah-susah gampang. Tapi kita kalau menjalankannya dengan ikhlas dan tidak punya rasa untuk mengeluh, pasti akan mudah dan ringan. Apakah kakak pernah merasakan kesulitan hingga ingin berhenti dan menyerah selama melanjutkan studi tersebut? Kalau rasa ingin mengeluh pasti ada. Saya di situ pada saat itu saya ingin cepat-cepat selesai kuliah, kemudian saya ingin cepat-cepat mencari pekerjaan supaya saya cepat mendapatkan juga gaji. Cuma kita harus tahu juga ya kalau tenaga kesehatan itu gajinya pasti tidak seberapa. Jadi kita di situ harus ikhlas sesuai dengan kemampuannya kita sendiri. Apakah selama menjadi bidan kakak pernah mendapatkan perlakuan buruk? Kalau perlakuan yang buruk pastinya ada ya. Pernah pengalaman saya itu saya ketemu pasien, kayaknya di situ dia itu nggak sabar, jadi mungkin emosinya agak naik, jadi tinggi, jadi kayak bentak-bentak. Tapi kita harus sadar, namanya juga sebagai tenaga kesehatan pasti sabar menghadapi pasien dan ikhlas. Apakah kakak ada keinginan untuk melanjutkan studi? Untuk melanjutkan studi ada nanti mungkin kalau ada dan ada sama studi saya. Itulah wawancara yang dilakukan. Terima kasih Kak atas waktunya, telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kami. Terima kasih atas saran, motivasi. Semoga selalu dilimpahkan keberkahan dalam hidupnya. Iya, sama-sama. Semoga apa yang saya ucapkan bisa diambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari wawancara tersebut adalah sesusah apapun dan sesulit apapun jurusan yang kita lalui, jika kita menjalaninya dengan penuh semangat dan penuh keyakinan, pasti kita akan berhasil. Demikianlah wawancara yang kami lakukan, semoga bermanfaat. Saya atas nama Sari Sundari dan Saya atas nama Dewi Adita. kami pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.